Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstradisi Channel dimanapun kalian berada. Selamat bertemu kembali dengan kami di kisah atau cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata seorang anak muda yang bernama Roni. Sebut saja Roni namanya. Beliau ikut dengan para seniornya mendaki ke salah satu gunung yang ada di Jawa Barat. Dan saat pendakian tersebutlah Roni mengalami hal di luar nalar, karena memang Roni melakukan hal yang sangat dilanggar atau melakukan hal yang tidak baik selama Roni berada di gunung. Dan sebelum ke ceritanya, kami mohon dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Jadi pemirsa, kejadiannya saat itu hampir 6 tahun yang lalu ketika Roni berusia 17 tahun dan Roni ikut ke para senior, ikut pendakian. Dan itu adalah pendakian yang Roni alami atau pendakian pertama yang Roni lakukan karena belum pernah sebelumnya melakukan pendakian. Jadi baru kali itu Roni ikut para senior untuk mendaki ke salah satu gunung yang ada di Jawa Barat, dan kebetulan gunung itu masih sakral, masih angker, dan juga jarang didatangi para pendaki. Singkat cerita, mereka pun berangkat ke gunung tersebut sekitar jam 12 siang dan nyampe ke gunung tersebut sekitar jam 4 sore pemirsa. Nah, di perjalanan tidak ada kendala apapun, aman-aman dan lancar pemirsa, termasuk Roni. Dan setelah sampai di tempat atau di lokasi camp, para senior mempersiapkan tempat atau spot untuk membuka tenda dan yang lainnya mengumpulkan kayu bakar, juga menyediakan alat-alat untuk masak karena memang di situ tempatnya cukup enak, cukup nyaman dan cukup luas. Roni pun ikut bekerja, ikut membantu para seniornya dalam mempersiapkan segala kebutuhan seperti membuka tenda, membuat tungku dan menyediakan kayu bakar. Lalu mereka pun memasak mie instan hanya sekedar untuk kenyal perut, karena nanti malam mereka akan membuat nasi liwet. Nah, sekitar jam 5 setelah semuanya selesai, tendanya sudah berdiri, mereka pun memutuskan untuk mandi. Dan mereka pun sama-sama berangkat ke salah satu curug yang tidak jauh dari sekitaran tenda tersebut. Saat mereka sudah sampai ke curug tersebut, mereka pun mandi dengan seperti biasa, membersihkan badan dan juga mengambil air bersih untuk bekal minum. Nah, lain lagi dengan yang dilihat Roni pemirsa. Jadi Roni itu melihat perempuan yang sedang mandi juga di sudut dekat curug tersebut. Di situ Roni tidak berkata kepada yang lainnya karena memang yang lain tidak melihat sama sekali perwujudan dari perempuan yang sedang mandi. Jadi cuma Roni yang melihat wanita atau perempuan yang sedang mandi dengan, mohon maaf, telanjang bulat pemirsa. Jadi itu membuat yang namanya anak seusia Roni mungkin nalurinya sangat besar sekali. Jadi Roni terus memandangi, melihat si perempuan yang sedang mandi tersebut. Dan sekitar jam 6 kurang mereka pun kembali ke tenda karena memang sudah hampir gelap suasananya. Nah, mereka pun beriringan melewati jalan setapak untuk menuju tenda, dan memang kebetulan lokasi tenda mereka dengan air terjun tersebut tidak jauh, cuma memerlukan waktu sekitar 10 menit berjalan di area atau di jalanan setapak tersebut. Dan selama perjalanan ini menurut Roni sendiri, beliau itu tidak fokus dengan jalan dan tidak fokus dengan apapun. Beliau hanya fokus dan memikirkan si perempuan yang tadi ditemui saat mandi. Dan Roni terus terang sangat tertarik sekali karena memang si perempuan tersebut sangatlah cantik, sangatlah mulus, dan sangat jarang dilihat perempuan secantik itu. Jadi Roni itu di selama ngecamp itu jadi pikirannya terus ke perempuan
yang sedang mandi di curug tersebut. Singkat cerita, sekitar jam 7 malam mereka pun menyediakan atau bersiap-siap untuk membuat nasi liwet, memasak-masak dan lain sebagainya, pemirsa. Di malam pertama tidak ada kejadian apapun, semuanya normal-normal saja. Jadi tidak ada kejadian yang aneh atau tidak ada kejanggalan. Dan keesokan harinya sekitar pukul 5 semuanya sudah bangun dan yang lainnya atau para senior melakukan sholat subuh, sementara Roni punya inisiatif untuk pura-pura kebelet dan mau mandi di curug. Padahal Roni itu tidak kebelet buang air besar ataupun tidak ingin mandi. Tujuan Roni pingin ke curug itu siapa tahu, dan Roni berpikiran bisa saja Roni bertemu lagi dengan perempuan yang kemarin ditemukan sedang mandi. Jadi pikiran Roni itu ke situ dan bukan cuma mau mandi. Para seniornya tidak melarang Roni saat meminjam baterai untuk pergi ke curug karena para senior tidak memikirkan hal yang negatif yang ada di pikiran Roni. Jadi Roni pun berangkat sendirian ke curug tersebut membawa baterai yang sangat besar, melewati jalanan setapak, dan memang tidak terlalu gelap karena jam 5 itu memang sudah samar-samar atau sudah kelihatan jalan. Jadi Roni pun berjalan dan ternyata benar, pemirsa. Sesampainya di curug, Roni melihat lagi si perempuan yang kemarin mandi memang masih sedang mandi di situ dengan, mohon maaf, telanjang bulat. Nah, di situ Roni mengendap-endap, ngintip yang jaraknya hampir 10 meter dari tempat si perempuan tersebut sedang mandi. Nah, di situ hasratnya Roni itu membludak dan Roni, mohon maaf pemirsa, melakukan hal yang tidak sopan atau hal yang tidak diharapkan. Jadi saat Roni mengintip si perempuan tersebut sedang mandi, dan memang kata Roni si perempuan itu seperti menggoda kepada Roni, menggoda kelaki-lakian Roni. Jadi Roni pun sambil mengintip dari celah-celah daun-daun dan rumputan, Roni melakukan, mohon maaf pemirsa, melakukan coli sambil memperhatikan si perempuan yang mandi tersebut. Dan yang anehnya pemirsa, saat Roni melakukan coli, jadi si perempuan itu seperti menggoda Roni, seperti sengaja memperlihatkan bentuk tubuhnya kepada Roni supaya Roni semakin berhasrat dan supaya Roni puas. Nah, singkat cerita Roni pun, mohon maaf, merasakan kepuasan. Namun setelah Roni melakukan itu, Roni tidak melihat lagi si sosok perempuan yang sedang mandi tadi. Jadi tidak ada siapa di situ. Roni tidak banyak pikiran atau tidak berpikiran negatif. Roni pun menganggap mungkin si perempuan itu sudah pulang atau sudah selesai mandinya. Nah, di situ Roni pun turun ke curug dan melakukan mandi juga karena memang Roni sangat berkeringat saat melakukan coli. Dan setelah selesai mandi, Roni pun pulang ke tenda kembali, dan ternyata di tenda itu teman-teman yang lain sedang pada makan dan Roni pun langsung ikut makan. Dan siang itu tidak seperti biasanya, cuaca sangat gelap sekali karena mendung dan akan turun hujan. Jadi para senior atau teman-teman Roni yang lain bersepakat untuk turun saja dari gunung karena memang kalau hujan tidak memungkinkan karena tenda cuma satu. Jadi para senior memutuskan untuk turun saja sebelum turun hujan, karena kalau hujan mungkin tidak akan nyaman karena tendanya cuma satu, jadi tidak memungkinkan dan sangat berabe sekali. Jadi saat itu juga hampir jam 4 sore mereka memutuskan untuk turun dan membereskan tenda, membereskan semua peralatan untuk segera turun karena mereka berpikir jam 4 turun, jam 6 juga pasti sudah nyampe ke perkampungan. Nah, sekitar jam 4 mereka pun turun beriringan dan Roni berada di tengah-tengah mereka berjalan menyusuri jalan setapak.
Dan anehnya ada kejadian hal yang dialami Roni, pemirsa. Roni itu berpamitan untuk pipis atau kencing ke pinggiran jalan yang ada pohonnya. Karena itu memang disuruh oleh para senior, kalau mau kencing di sana saja, jangan di bawah pohon katanya. Jadi Roni pun mengikuti anjuran atau nasihat dari para senior dan Roni pun kencing. Mungkin Roni kencing hampir beberapa detik, mungkin 15 detik, tapi anehnya pemirsa, saat Roni melihat ke belakang atau ke jalanan setapak, Roni tidak melihat para seniornya. Roni terus berjalan ke depan mencari, tidak ada, dan mundur lagi ke belakang, tetap para seniornya tidak dilihat sama Roni. Saat itu Roni seperti kehilangan jejak, pemirsa, jadi kehilangan teman-temannya entah kemana. Tiba-tiba saja menghilang, tidak dilihat Roni. Mungkin secara lahiriah memang pikiran Roni pasti teman-temannya itu sudah berjalan sangat jauh sekali, sudah turun sangat jauh. Roni coba mengejar, namun Roni tetap tidak menemukan. Bahkan Roni pun berteriak-teriak, memanggil-manggil teman-temannya atau senior-seniornya, namun tetap tidak ada jawaban. Di situ Roni berpikiran, mungkin ini yang namanya tersesat. Jadi Roni pun diam sejenak, dan tidak terasa waktu pun sampai menuju malam. Karena memang hari sudah gelap, pemirsa. Jadi Roni di situ duduk memikirkan, membayangkan kemana teman-temannya atau senior-seniornya, dan Roni mencari ke sana kemari, tidak juga ditemukan si senior-senior tersebut. Roni diam dulu, dan setelah Roni istirahat, Roni pun terus berjalan. Roni di situ tidak membawa baterai sama sekali, karena memang tidak membawa dari rumah. Jadi Roni berjalan di kegelapan dengan sangat hati-hati karena takutnya masuk ke dalam jurang. Hari pun sudah gelap, karena mungkin diperkirakan kala itu sekitar jam 7 malam. Roni terus berjalan, dan saat Roni sedang berjalan, tiba-tiba Roni mendengar suara gamelan. Di situ Roni sudah sangat senang karena berpikiran pasti suara gamelan itu berasal dari perkampungan. Jadi Roni merasa tenang, merasa senang karena berpikiran Roni akan cepat sampai ke perkampungan. Nah, saat Roni berpikiran seperti itu, Roni melihat cahaya seperti obor, dan ternyata sumber gamelan itu berasal dari daerah yang banyak cahaya itu. Dan Roni pun berjalan mendekati si sumber cahaya itu, dan ternyata pemirsa, setelah Roni mendekat, itu adalah sebuah perkampungan dan sedang ada pertunjukan wayang golek. Di situ Roni sangat senang sekali karena Roni beranggapan itu adalah perkampungan, dan di perkampungan itu sedang mengadakan acara hiburan atau wayang golek. Dan yang membuat Roni aneh itu, di tempat tersebut tidak ada yang namanya lampu listrik, dan semuanya memakai lampu dari minyak tanah, alias lampu yang dibuat dari kayu atau dari obor, pemirsa, dari bambu, maksudnya dari bambu. Jadi semuanya obor di sepanjang jalan itu, berjejer obor sampai ke area atau ke lokasi panggung wayang golek tersebut. Dan yang anehnya lagi, Roni di situ melihat semua yang menonton, semua penonton dan semua orang yang ada di situ memakai busana zaman dulu, pemirsa. Jadi semuanya memakai zaman dulu. Bapak-bapak memakai pangsi, katanya memakai pangsi warna hitam dengan celana hitam, ada juga yang warna putih dengan celana putih, dan perempuan semuanya memakai kebaya dengan rambut dikonde, pemirsa, atau dicepol. Jadi semuanya yang ada di situ memakai baju yang serba zaman dahulu atau tempo dulu. Di situ Roni menikmati pertunjukan wayang golek. Roni pun duduk di pelataran, dan di situ memang tempatnya sangat luas sekali, sementara panggung berada di depan, dan semua yang menonton di situ adalah seperti
manusia pada zaman dulu pemirsa. Jadi tidak ada sama sekali yang berpenampilan zaman sekarang, hanya Roni. Makanya semua penonton di situ melirik ke arah Roni, mungkin merasa heran atau merasa kaget dengan penampilan Roni yang memakai celana pendek, celana kolor, memakai jaket, dan menggendong tas besar pemirsa. Jadi semua penonton yang ada di situ melirik ke arah Roni, mungkin merasa aneh, dan Roni pun begitu sebaliknya merasa aneh melihat penampilan dan wajah-wajah dari para penonton yang ada di situ. Dan yang lebih aneh lagi pemirsa, jadi si pertunjukan wayang golek itu sama sekali tidak dimengerti bahasanya, tidak pernah didengar oleh Roni. Kalau biasanya wayang golek itu menggunakan bahasa Sunda ataupun wayang kulit menggunakan bahasa Jawa, namun yang dilihat atau yang didengar Roni itu berbeda pemirsa. Tidak ada yang namanya bahasa Sunda, bahkan Roni sendiri tidak mengerti apa yang diucapkan dalang dan apa yang diucapkan para wayang-wayang golek tersebut. Dan juga Roni merasakan keanehan juga saat mendengar orang-orang atau penonton di sekitar Roni pun berbahasa yang tidak Roni mengerti, entah itu bahasa Sunda, entah itu bahasa Jawa, entah itu bahasa apa. Roni tidak mengerti sama sekali dengan pembicaraan atau perbincangan dari para penonton yang ada di sekitar Roni. Roni merasakan keanehan, namun Roni tetap tenang, Roni tetap waspada, dan Roni tetap menikmati si acara wayang golek tersebut, walaupun sebenarnya Roni tidak mengerti alur ceritanya, tidak mengerti lalakonnya, tidak mengerti apa yang diucapkan dalang. Nah pemirsa, Roni semakin kaget lagi setelah ada yang naik seorang sinden, mungkin itu sinden, memakai kebaya merah, memakai bawahan merah dengan memakai sanggul, dan ternyata pemirsa si sinden yang menari di atas panggung tersebut adalah perempuan yang ditemui Roni di Curug di saat Roni mengintip dan melakukan coli. Di situ Roni sangat kaget, dan anehnya si perempuan tersebut menatap ke arah Roni dengan tajam. Di situ Roni merasa takut, merasa merinding. Roni pun mencoba bergeser duduknya ke belakang, lalu Roni meninggalkan. Dan anehnya pemirsa, saat itu juga semua orang yang ada di situ termasuk dalang juga tertawa sekencang-kencangnya seolah menertawakan Roni. Dan saat Roni menengok ke belakang, ternyata benar pemirsa, semua penonton yang ada di situ memperhatikan Roni, menunjuk Roni sambil tertawa, semuanya terbahak-bahak dan terpingkal-pingkal. Di situ Roni sangat ketakutan dan Roni langsung berlari tanpa memikirkan jalan mana yang harus diinjak, karena sangat heran sekali pemirsa dengan kejadian itu. Semua orang menertawakan Roni sambil menunjuk ke arah Roni. Roni terus menjauh, berlari menjauhi lokasi tersebut, namun suara tertawa yang sangat ramai sekali masih tetap terdengar, dan semakin jauh akhirnya Roni terperosok ke dalam jurang. Namun alhamdulillahnya tidak terlalu dalam jurangnya, dan Roni tidak ingat apa-apa lagi. Dan Roni ditemukan oleh warga pencari kayu bakar atau pencari penebang pohon. Jadi Roni ditemukan sudah terkapar namun tidak terluka, namun Roni hanya pingsan atau linglung. Dan ternyata pemirsa yang anehnya, Roni itu tersesat atau hilang di gunung tersebut selama 2 malam pemirsa. Namun yang dirasa Roni hanya semalaman juga tidak pemirsa. Jadi ternyata benar Roni itu 2 malam tersesat atau hilang di gunung tersebut. Nah pemirsa, itulah cerita yang dialami Roni, dan Roni menceritakan semuanya kepada kami sambil tertawa saat beliau menceritakan saat melakukan coli di salah satu curug di gunung tersebut. Dan Roni pun menghimbau kepada para pendaki yang suka naik ke gunung untuk selalu waspada, untuk tidak melakukan hal-hal negatif, untuk tidak melakukan hal-hal yang dilanggar, dan selalu dalam koridor yang benar, yang aman, supaya selamat saat
pendakian. Nah pemirsa, itulah cerita Roni, dan Roni juga sempat menyampaikan pepatah atau nasihat kepada para pendaki atau yang suka mendaki gunung untuk selalu waspada. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami Roni. Ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya. Semoga pemirsa terhibur, dan mohon maaf jika cara penyampaiannya kami tidak teratur, karena memang kami tidak pernah menulis cerita yang dikasih orang lain atau kisah nyata yang dikasih orang lain. Saya selalu langsung membicarakannya tanpa memakai naskah atau tanpa ditulis terlebih dahulu. Jangan lupa pemirsa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang, dan tunggu kembali kisah-kisah nyata berikutnya, karena yang kami ceritakan semuanya kisah nyata dan bukan rekayasa. Bagi siapapun yang selalu mendukung channel kami, menonton video kami doakan sehat selalu, murah rezekinya, panjang umurnya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.